Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Tapi program makan gizi gratis yang telah memakan 360 triliun itu, apakah benar-benar efektif? Apakah benar-benar memberikan manfaat yang besar? Mengingat banyak anggaran-anggaran penting yang juga telah dipotong. Tentu kita bahagia kalau misalnya ada program yang menyediakan makanan untuk orang-orang yang berkebutuhan. Namun pertanyaan pentingnya sebenarnya, apakah memang program ini menjawab masalah yang tepat? Kalau kita lihat data BPS, ternyata data menunjukkan bahwa hanya 0,9 rumah tangga Indonesia yang pernah tidak makan selama seharian karena keterbatasan ekonomi. Sementara 7,74% mengalami kesulitan mendapatkan makanan bergizi. Dari data ini sebenarnya kita bisa memahami bahwa masalah yang sebenarnya bukanlah masalah kelaparan massal, melainkan akses terhadap makanan bergizi. Namun, apakah kita membutuhkan program baru dengan anggaran yang besar sehingga memangkas anggaran-anggaran kementerian yang lain, atau memperkuat program yang sudah ada? Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem yang baik untuk mengatasi masalah gizi. Telah ada beberapa program seperti Posyandu yang menyediakan layanan kesehatan rutin untuk ibu dan anak. Selain itu ada program pemberian makanan tambahan atau PMT yang fokus pada anak dan ibu hamil. Ada juga program Kartu Keluarga Sejahtera yang memberikan bantuan tunai untuk kebutuhan dasar. Nah, program MBG Makan Bergizi yang ditargetkan untuk anak sekolah menghadapi beberapa tantangan yang mendasar. Pertama, meski bertujuan untuk mengatasi stunting, program ini justru tidak menyasar kelompok anak usia yang kritis, kelompok dengan usia 2 tahun ke bawah. MBG justru menyasar kelompok usia SMP, SMA yang justru ada jauh di usia kritis. Kedua, distribusi program ini justru tidak dilakukan di daerah 3T yang paling membutuhkan program ini, melainkan justru dilaksanakan di Pulau Jawa dengan alasan kesiapan infrastruktur. Padahal daerah 3T memiliki tingkat stunting yang lebih tinggi. Alasan ketersediaan infrastruktur justru harusnya tidak menjadi hambatan, sebab MBG memiliki dana yang cukup fantastis. Ketiga, alih-alih melibatkan UMKM dalam proses penyediaan makanan seperti yang sudah dijanjikan, program ini justru bergantung pada dapur terpusat yang dikelola oleh pihak swasta maupun juga dapur militer, yang justru menciptakan masalah logistik dan resiko makanan yang tidak segar saat mencapai anak-anak. Dalam beberapa contoh kasus ada anak-anak yang mendapatkan kualitas makanan yang sudah tidak lagi fresh. Ajaran Islam memang mendorong kita untuk membagikan makanan, namun juga harus dilakukan dengan cara yang tepat, efektif, dan tidak mubazir. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dalam membantu sesama. Nah, program makanan bergizi tentu memiliki tujuan yang mulia, tetapi perlu penyempurnaan agar lebih efektif. Pertama, harus diprioritaskan daerah-daerah yang tingkat stuntingnya tertinggi, yakni terutama di daerah wilayah 3T. Kedua, libatkan UMKM lokal untuk memperkuat ekonomi daerah dan menjamin kesegaran makanan. Ketiga, tetapkan target yang jelas dengan evaluasi berkala dan terukur. 4. Tinjau ulang skala anggaran agar tidak mengorbankan sektor vital lainnya. Bantuan terbaik bukanlah yang hanya populer, tetapi yang benar-benar menyelesaikan masalah secara berkelanjutan. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar ya.